Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hai anak-anak cerdas, hari ini kita akan kembali belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan pada mata pelajaran IPA. Dengan pokok materi yaitu siklus air. Mengapa air di permukaan bumi tidak pernah habis? Ya, air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air disebut juga dengan siklus hidrologi. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Begitu seterusnya. Nah, perhatikan penjelasan tentang terjadinya siklus air berikut ini. Yang pertama adalah evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Itulah tahapan-tahapan siklus air atau siklus hidrologi. Nah, perhatikan gambar siklus air berikut ini, yang mana pada gambar terlihat tahapan evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Jadi evaporasi disebut juga dengan penguapan, adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Adapun tahapan berikutnya adalah transpirasi atau yang disebut dengan penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan karena pemanasan dari sinar matahari. Jadi, transpirasi dan evaporasi sebenarnya sama, yaitu penguapan yang disebabkan oleh pemanasan dari sinar matahari. Setelah tahapan evaporasi dan transpirasi, yaitu tahapan kondensasi atau yang disebut dengan pengembunan. Apa yang disebut kondensasi? Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling berdekat satu sama yang lain, sehingga akan menggumpal dan menjadi awan. Tahapan berikutnya adalah presipitasi atau yang disebut dengan jatuhan. Adalah peristiwa jatuhnya air yang terkumpul dalam awan ke permukaan bumi. Peristiwa presipitasi lebih akrab kita sebut sebagai hujan. Presipitasi terjadi karena awan menjadi jenuh sehingga tidak mampu lagi menampung dan menahan air di dalamnya. Kondisi awan yang dapat menjadi jenuh dapat diakibatkan oleh dua proses, yaitu pendinginan dan penambahan uap cair. Awan yang jenuh akan menjatuhkan muatannya ke permukaan bumi melalui titik-titik air hujan. Bentuk air pada peristiwa presipitasi adalah berupa hujan ataupun salju yang turun ke permukaan bumi. Nah, tahapan yang terakhir adalah infiltrasi atau resapan, yang mana infiltrasi adalah proses meresapnya air hujan yang turun ke permukaan bumi tadi ke dalam tanah dan kemudian mengalir menuju sumber-sumber air di permukaan bumi ataupun di dalam tanah. Nah, demikianlah terjadinya siklus air yang menyebabkan air di permukaan bumi ini tidak akan habis. Tetapi sebagai manusia yang bijak, sebaiknya kita tetap menjaga ketersediaan air di permukaan bumi ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.